Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Zaki dari kelas 11 MIPA 4. Berdirinya saya di sini, saya akan membawakan sebuah mosi debat yang berjudul Belajar Bahasa Asing Dapat Mengurangi Rasa Nasionalisme. Di dalam mosi ini terdapat dua kubu. Yang pertama, kubu pro dan juga kubu kontra. Kubu pro ini adalah kubu yang setuju bahwa mosi tersebut akan membawa dampak positif. Sedangkan kubu kontra adalah kubu yang setuju bahwa mosi tersebut akan membawa dampak negatif. Saya di sini akan mengeluarkan pendapat sebagai kubu kontra atau kubu yang setuju bahwa mosi ini akan membawa dampak negatif bagi anak. Lebih tepatnya bagi anak. Saya dari kubu kontra sangat setuju dengan mosi tersebut, yaitu dengan kita belajar bahasa asing dapat mengurangi rasa nasionalisme. Seperti yang kita tahu, pada era globalisasi seperti sekarang ini, banyak sekali orang tua yang menginginkan anaknya itu untuk aktif berbahasa asing. Bahkan, tidak sedikit pula orang tua yang lebih memilih untuk mengajarkan bahasa asing dibanding bahasa Indonesia kepada anaknya, ketika anaknya ini sudah mulai bisa berbicara. Harusnya orang tua itu mengajarkan bahasa Indonesia atau dalam istilahnya yaitu bahasa ibu. Kita tinggal di lingkungan yang mayoritasnya penduduknya itu menggunakan bahasa Indonesia. Jadi orang tua itu harusnya mengajarkan bahasa Indonesia dibandingkan bahasa luar terlebih dahulu ketika anak mulai dapat berbicara. Hal ini sangat penting karena anak akan berinteraksi dengan orang di sekitarnya. Jika bahasa anak tersebut tidak cocok dengan orang di lingkungan sekitarnya, maka dikhawatirkan anak tersebut akan menjadi bingung dan juga tidak dapat berkomunikasi dengan baik dengan orang yang berada di sekitar lingkungannya. Menurut riset yang telah dilakukan, penguasaan bahasa ibu akan berkurang jika diikuti instruksi untuk mempelajari bahasa kedua dalam waktu yang lama dan juga pada saat usia prasekolah. Lalu saat ini saya seringkali melihat orang tua yang sangat ambisius agar anaknya itu dapat fasih dalam menggunakan bahasa asing. Bahkan seakan-akan itu lebih kepada memaksa. Sungguh ini adalah sesuatu hal yang sangat berdampak negatif dan juga membawa hal yang buruk bagi anak. Karena hal ini akan membuat anak menjadi bingung dan juga kehilangan kepercayaan dirinya. Lalu saat ini saya lihat banyak sekali orang maupun anak-anak yang menggunakan bahasa yang dicampur-campur, seperti bahasa Indonesia yang dicampurkan dengan bahasa Inggris. Ini sama sekali tidak keren, karena bahasa Indonesia yang dicampurkan bahasa Inggris dengan mencampur-campurkan bahasa seperti ini, maka akan membuat otak anak itu menjadi pusing dan juga kacau, karena beban kognitif tambahan bahasa pada manusia itu berada di otaknya. Jadi hal ini akan mempengaruhi masalah intelektual si anak ke depannya nanti. Lalu banyak sekali saya melihat anak-anak sekarang ini mempelajari dua bahasa secara bersamaan. Hal ini tidak baik karena dapat mengurangi kemampuan anak dalam menerima kosakata baru. Misalkan ada seorang anak dapat menerima 20 kosakata baru bahasa Indonesia dalam waktu 1 bulan. Jika anak ini mempelajari dua bahasa sekaligus, maka kemungkinan anak ini hanya akan mendapat setengah dari kosakata yang didapatkan, yaitu anak ini akan mendapatkan 10 kosakata baru bahasa Indonesia dan 10 kosakata baru bahasa asing. Jadi hal ini akan membuat anak menjadi terlambat dan juga menjadi lebih sulit memahami bahasanya sendiri. Lalu bahasa asing itu dari segi pelafalan dan juga cara membacanya itu berbeda dari bahasa Indonesia. Dan misalkan ada seseorang anak yang sedang mempelajari bahasa asing dan kebetulan anak itu mempelajari bahasa asing yang sulit dipahami, anak itu bisa saja menjadi stres karena kesulitan untuk memahami bahasa tersebut. Jadi sebenarnya anak itu dapat mempelajari bahasa asing itu ketika umur 6-7 tahun.
Jadi untuk orang tua alangkah lebih baiknya untuk tidak mengajarkan anak itu bahasa asing sejak dini. Lalu untuk mengenalkan budaya kepada anak itu sangat banyak caranya. Contohnya dengan melalui bahasa. Misalkan anak mengetahui bahasa Indonesia, maka anak tersebut akan lebih mudah dalam memahami budayanya sendiri. Tapi jika anak tersebut tidak mengetahui bahasa Indonesia atau tidak mengenal bahasa Indonesia, maka kemungkinan anak tersebut tidak mengetahui budayanya. Jika anak tidak mengetahui budayanya, maka Indonesia kemungkinan besar akan kehilangan satu generasi muda penerus budayanya. Bayangkan saja jika ribuan anak mempelajari dan juga tidak memahami bahasa Indonesia, maka akan banyak juga Indonesia akan kehilangan generasi penerus budayanya. Maka hal ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa pentingnya bahasa ibu atau bahasa Indonesia bagi anak. Jika anak ini mengetahui bahasa ibu atau memahami bahasa Indonesia, maka anak ini akan lebih mudah dalam mencari tahu budayanya, dapat menggali cerita dari budaya-budaya tersebut. Misalkan dari cerita-cerita yang ada di buku atau yang ada dari video maupun dari media-media lainnya. Jadi menurut saya hal ini sangat berdampak negatif dan juga akan mengurangi rasa nasionalisme pada diri anak, karena anak dapat melupakan budayanya dan juga tidak tahu bahasanya. Dan saya menarik kesimpulan bahwa dan kita belajar bahasa asing dapat mengurangi rasa nasionalisme. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Nun wal kolami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.